Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video ini saya akan mereview sebuah film yang bercerita tentang siswa SMA bernama Mark. Dia tidak pernah menyulitkan ibunya yang bernama Tanya, dan menjadi anak baik. Hingga suatu saat ia pergi ke Princeton pada musim gugur. Di Princeton, dia berkenalan dengan wanita paruh baya yang bernama Carissa. Di sana, Mark sering memberi tusukan enak kepada Carissa. Kemudian, bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Pemuda ini bernama Mark. Dia sedang berkendara bersama sahabatnya yang bernama Walter. Mereka sudah seperti kakak adik. Kemanapun dan aktivitas apapun, hampir mereka selalu bersama. Hari itu Walter sengaja ngajak keluar Mark jalan-jalan karena dia dan teman-teman lainnya mau memberikan kejutan ulang tahun pada Mark yang berusia 19 tahun di rumahnya. Dan salah satu orang yang paling berbahagia hari itu adalah ibunya Mark yang bernama Tanya. Ibunya dan Mark hanya tinggal berdua di rumah mereka. Mereka sudah lama ditinggal oleh ayahnya dan dengan kata lain, ibunya ini sudah menjadi seorang janda. Tanya akan melakukan apa saja demi anaknya. Meskipun Mark sudah beranjak dewasa, dia tetap akan mendampinginya sampai ia akan pergi kuliah nanti. Begitu juga dengan Mark, dia juga peduli dengan ibunya. Kemudian dia mencoba menghubungi Randy, teman ayahnya saat masih muda dulu. Tujuannya supaya Randy bisa mengajak Tanya jalan-jalan dan kencan bersama. Malam itu, rencana Mark tampaknya akan berjalan lancar. Randy sudah datang dan bersiap mengajak ibunya makan malam. Setelah mereka berdua pergi, Mark kemudian memanggil Walter dan beberapa teman wanitanya untuk nongkrong di rumahnya. Setelah temannya datang, pesta kecil-kecilan malam itu pun diadakan. Walter juga mengundang cewek yang Mark taksir selama ini. Namanya adalah Melanie. Malam itu rencananya Mark ingin lebih dekat dengannya. Namun dia sepertinya yang masih malu-malu kucing. Tapi sayangnya pesta mereka malam itu harus dijeda karena tiba-tiba seorang lelaki datang sambil membawa buku. Ternyata lelaki itu adalah suruhan ibunya untuk menjaga Mark sambil mengajari beberapa pelajaran agama. Akhirnya rencana mereka pun gagal. Suatu hari ibunya Mark meminta Mark untuk membelikan beberapa peralatan dapur dan cemilan di supermarket. Dengan senang hati Mark melakukannya. Kemudian saat di sana, seorang wanita yang kira-kira berumur 40 tahunan datang menghampirinya sambil menanyakan barang dan kegunaannya. Wanita itu mengira kalau Mark adalah penjaganya. Akhirnya Mark pun menjelaskan sedikit kegunaan barang tersebut, dan wanita itu pun berterima kasih padanya. Dan di sini Mark menjadi sedikit penasaran. Siapa wanita itu? Udah tua tapi masih kencang aja. Kebetulannya lagi saat keluar toko, Mark bertemu lagi dengannya, dan wanita itu bernama Carissa. Sekali lagi Carissa berterima kasih pada Mark karena sudah membantunya. Namun dia ingin meminta bantuannya lagi. Tidak gratis, Carissa akan memberikan sejumlah uang jika ia bersedia. Mark diminta untuk memasangkan keran di kamar mandinya. Setelah itu, Carissa pun berterima kasih kepada Mark. Namun ternyata Mark tidak dibayar menggunakan uang, melainkan basa-basahan bareng. Awalnya Mark takut dan bingung. Lalu ia berpikir kalau kesempatan ini hanya datang sekali seumur hidup. Kapan lagi dia bisa begini dengan tante yang masih molek? Keputusan sudah dibuat dan akhirnya Mark pun memberi tusukan enak kepada Carissa. Saking senangnya, Mark pun bercerita kejadian kemarin pada Walter. Tentu saja, Walter sangat iri padanya. Tidak sampai di situ, hubungan Mark dan Carissa juga terus berlanjut. Suatu malam, Mark berpakaian rapi hingga membuat ibunya bertanya-tanya. Mau kemana dia? Jalan sama siapa? Namun Mark mengatakan kalau dia akan pergi bersama seseorang. Tentunya wanita. Kemudian Mark pergi bersama Carissa ke sebuah kafe sambil membicarakan hal-hal tentang apa yang ia inginkan ke depannya. Begitu Carissa pergi ke kasir, ada seorang pria mendekati Mark sambil mengatakan kalau Mark harus segera meninggalkan wanita tersebut, mumpung masih ada kesempatan. Dan itu membuat Mark bertanya-tanya, ada apa dengan Carissa? Kedekatan Mark dan Carissa membuat hubungannya dengan ibunya mulai renggang. Dia kini lebih sering di luar daripada bersama ibunya di rumah. Yang ia lakukan sepanjang hari hanyalah memberi tusukan enak kepada Carissa. Hingga di suatu hari, ibunya tidak sengaja menemukan HP-nya terjatuh di dalam kantong celana Mark.
Dia membukanya dan melihat pesan dengan nama Carissa. Siapa dia? Dan kebetulan malam itu Carissa tiba-tiba datang ke rumah Mark sambil membawakan minuman. Tujuannya adalah untuk makan malam bersama-sama. Di sana ada ibunya Mark dan Randy. Mereka makan malam bersama. Awalnya terlihat baik-baik aja. Namun Tanya menyadari kalau Mark mulai berubah dan dia menuduh kalau Carissa lah yang menyebabkan semua ini. Bahkan Mark yang awalnya ingin lanjut kuliah malah ingin cari kerja. Meskipun Mark mencoba membela Carissa, namun sia-sia. Tanya lebih beringas dan sangar. Malam itu suasana menjadi tidak kondusif dan Carissa memutuskan untuk pulang, tentu saja dalam keadaan yang sedikit kesal. Atas kejadian itu pula, Mark malah ikut Carissa ke rumahnya. Dan lagi-lagi Mark memberi tusukan enak kepada Carissa. Tanya semakin penasaran, siapakah Carissa? Tanya yang semakin penasaran siapakah dia, akhirnya mencoba memberanikan diri untuk membuka laptop milik Mark, mencari tahu siapa Carissa ini. Kemudian dia menemukan sebuah artikel di internet dan mendapati kalau Carissa ini pernah memiliki suami kaya raya, namun meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Apa yang terjadi dengannya? Apakah ada kaitannya dengan Carissa itu sendiri? Berbekal informasi tersebut, Tanya datang ke rumah Carissa untuk menemui anaknya. Dia tahu kalau Mark ada di sana, dan Carissa tidak mempersilahkan Tanya untuk menemui Mark di rumahnya. Bahkan Carissa tidak segan-segan untuk mengejek Tanya yang dianggap gagal membesarkan anak. Mark sudah dewasa, dia bukan anak kecil lagi. Dia bebas melakukan apa saja sekarang. Tentu saja perkataan Carissa membuat Tanya jadi semakin kesal. Namun sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah cekcok dengan Tanya, kini Carissa malah menyarankan Mark untuk pindah rumah. Dia meminta Mark untuk tinggal bersamanya mulai hari ini. Beruntung, Mark tidak langsung mengiyakan permintaan Carissa. Mark yakin kalau ibunya masih membutuhkannya. Begitu pula sebaliknya. Mereka saling menyayangi, apalagi dia juga harus berkemas mempersiapkan akan pergi berkuliah dalam beberapa minggu lagi. Perkataan Mark tampaknya membuat Carissa tersinggung. Baru kali ini dia mendapatkan penolakan. Jadi dia balik meminta Mark untuk segera pulang, karena dia ingin menenangkan diri. Sementara Tanya yang masih kesal atas perlakuan Carissa pada dirinya, kemudian mengadu dan minta nasihat dari Randy. Randy tidak bisa banyak membantu, tapi yang jelas Mark adalah bocah yang sudah beranjak dewasa. Jika dia ingin sadar, biarkan dia masuk ke dalam kecerobohannya sendiri. Dengan begitu, Mark akan sadar dan tahu apa yang harus ia lakukan. Tanya tidak puas dengan nasihat Randy, jadi dia mencoba menggunakan Melanie. Dia mengajak Melanie main ke rumah dan mempertemukannya dengan Mark. Mark yang saat itu sedang video callan sama Carissa, lantas menyudahi percakapan mereka. Dan itu membuat Carissa semakin kesal dengannya. Dari awal memang Mark tertarik dengan Melanie, namun dia tidak berani dan tidak ada kesempatan. Tapi kali ini dia memberhentikan semua itu. Mereka jalan bareng, nongkrong bareng, lalu saling memberikan kecupan manis. Tapi sepertinya mereka tidak sendirian. Dari kejauhan, ternyata Carissa memantau mereka dan itu membuatnya semakin panas. Mark berharap dia bisa bertemu lagi dengan Melanie. Namun saat pulang, Melanie diancam oleh Carissa di dalam mobilnya. Dia diminta untuk menjauhi Mark, jika tidak dia akan tahu akibatnya. Semenjak itu, Melanie tidak berani bertemu dan bahkan tidak mau berbicara lagi dengan Mark, meskipun hanya lewat video. Tentu saja hal tersebut membuat Mark bertanya-tanya. Beberapa kali terus mencoba, namun selalu gagal. Sampai pada akhirnya Melanie bisa dihubungi, namun dia tidak berbicara banyak. Intinya, dia tidak berani dan menyudahi video call-nya. Dan setelah itu, Carissa menelpon Mark. Dia mengatakan kalau ada temannya dari sebuah perusahaan digital tertarik ingin bicara dengannya. Mark pernah bilang kalau dirinya ingin sekali menjalani karir bekerja di perusahaan digital, dan inilah kesempatannya. Carissa mencoba membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Sekali lagi, Mark izin sama ibunya kalau dia akan pergi karena ada urusan. Dia berjanji akan pulang tepat waktu sebelum malam. Mark sudah sampai di rumah Carissa dan bertemu. Hasilnya, teman Carissa tampaknya berkesan dengan apa yang disampaikan Mark. Tentu saja dia ingin Mark menjadi bagian dari perusahaan mereka. Namun Mark ingin melanjutkan kuliahnya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah ia terjun ke dunia kerja. Perkataan Mark itu membuat moodnya Carissa menjadi buruk. Terlebih lagi, Mark juga memutuskan untuk pulang. Begitu ia berbalik arah, Carissa langsung memukulnya dari belakang hingga ia pingsan. Begitu bangun, Mark sudah berada di dalam sauna milik Carissa. Kemudian, mengapa Carissa melakukan ini? Jadi Carissa tuh nggak mau kehilangan Mark.
Mark harus nurut apa katanya, bahkan kalau perlu, Mark tidak usah lagi menuruti perkataan ibunya itu. Mark terus mohon supaya dilepaskan, namun Carissa malah membuatnya kesakitan dengan menggoreskan luka di tubuhnya. Sementara Tanya di rumah was-was karena anaknya masih juga belum pulang, sampai pada akhirnya dia mendapat SMS dari Carissa kalau Mark ada di rumahnya. Tanya langsung ke sana untuk membawa pulang Mark. Carissa lantas membawa Tanya ke sauna dan melihat Mark dalam keadaan lemas. Kini, Carissa tidak akan melepaskan mereka berdua begitu aja. Dia memberikan sebuah pistol dan menyuruh Tanya untuk memilih antara dirinya atau Mark yang harus ia tembak. Sebuah keputusan yang berat. Carissa keluar menunggu hal itu terjadi. Sampai akhirnya Tanya punya ide yang cemerlang. Dia melepaskan tembakan dan berpura-pura tepar. Begitu Carissa lengah, dia langsung memberikan perlawanan hingga tertombak. Tanya dan Mark berhasil kabur, namun Carissa masih bisa mengejar mereka. Namun karena ini film, Randy tiba-tiba muncul dan melemparkan tombak tepat ke arah Carissa. Carissa pun tewas di tempat. Beberapa hari setelah kejadian itu, Mark dan Tanya sudah melupakan kejadian yang mengerikan tersebut. Mark akan pergi kuliah bersama Melanie. Sungguh perpisahan yang berat. Tapi itu sudah jalannya. Sementara Mark dan Melanie kuliah, Walter mendapatkan kekasih barunya yang usianya terpaut jauh dengannya. Mungkin ia ingin seperti Mark. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.